Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan nama saya Herlina, MPM 24. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan untuk tugas UAS pasar modal yang diampu oleh Ibu Putri Vina Seva Ferdiana, SPD MPD. Nah, yang pertama itu pertanyaannya, menurut Anda, apa alasan yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan reference split dan apa tujuan suatu perusahaan melakukan reference split, serta berikan jawaban beserta contohnya. Nah, jadi untuk reference split itu sendiri itu adalah suatu keadaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengendalikan harga saham yang ada dengan menggabungkan saham menjadi satu untuk mendapatkan nilai saham yang lebih tinggi. Nah, dengan cara ini perusahaan dapat mengendalikan keuangan perusahaan agar tetap berada dalam kondisi yang stabil. Nah, sedangkan apa tujuan dari reference split ini? Jadi ada beberapa tujuan mengapa perusahaan melakukan reference split. Nah, yang pertama itu upaya perusahaan untuk menggabungkan beberapa saham. Hal ini dilakukan agar perusahaan ini dapat menyelamatkan keuangan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Nah, perusahaan melakukan reference stock split ini untuk memulihkan harga sahamnya pada tingkat yang optimal, sehingga apa yang diharapkan para investor akan tertarik untuk melakukan perdagangan. Nah, tujuan yang kedua perusahaan melakukan reference split ini yaitu mengurangi jumlah pemegang saham. Dengan begitu, perusahaan akan lebih mudah mengatur kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut. Nah, tujuan yang ketiga itu menyelamatkan saham di pasar modal. Nah, perusahaan yang melakukan reference split dikatakan sebagai bentuk upaya penyelamatan harga saham suatu perusahaan. Dengan begitu harga saham tidak akan jatuh di pasar modal. Nah, di sini ada dua contoh untuk stock split. Yang pertama itu sebuah perusahaan memiliki 1000 lembar saham dengan harga masing-masing sahamnya itu Rp1.000. Nah, untuk menurunkan harga saham, perusahaan tersebut melakukan aksi stock split dengan perbandingan 5:1. Maka jumlah saham saat ini menjadi 50.000 lembar dengan harga masing-masing sahamnya itu 2.000. Nah, untuk contoh yang kedua di sini ada pada tahun 2011 perusahaan Citigroup itu melakukan reference stock split dengan perbandingan 1:10. Nah, untuk menaikkan harga sahamnya dari yang tadinya $4,5 itu menjadi $45. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2 di sini, risk and return selalu saja memiliki keterkaitan yang kuat. Semakin tinggi risk, maka return juga semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Maka menurut Anda, apakah keterkaitan ini selalu saja bersifat linear atau tidak? Berikan pendapat Anda. Jika ada yang bersifat tidak linear, pada contoh produk seperti apa ini tidak bersifat linear? Jelaskan. Nah, jadi untuk risk atau resiko and return atau pengembalian keuntungan ini bisa dikatakan selalu bersifat linear atau searah. Nah, mengapa demikian? Jadi hal ini dikarenakan semakin besar resiko suatu aset, semakin besar pula return atau pengembalian yang diharapkan atas aset tersebut. Nah, ini sama halnya dengan semakin rendah resiko atau kecil suatu aset, maka semakin kecil return yang diharapkan dari aset tersebut. Jadi untuk setiap bisa dikatakan semua jenis usaha untuk keterkaitan antara resiko dan pengembalian keuntungan itu sifatnya itu selalu berjalan searah atau linear. Nah, selanjutnya itu untuk pertanyaan nomor 3. Mengapa jual beli saham lebih memiliki resiko dibandingkan dengan membeli obligasi? Jelaskan. Nah, jadi pada umumnya untuk investor sebagai pemegang saham akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pemegang obligasi karena untuk resiko investasi pada saham ini lebih besar. Nah, kenapa demikian? Jadi
Untuk investasi pada saham ini sangat berpengaruh pada harga fluktuatif di pasar keuangan. Jadi untuk kemungkinan terjadinya capital loss atau penurunan harga pada saham itu sangat besar. Nah, selain itu, jika suatu perusahaan itu mengalami kebangkrutan atau dikuidasi oleh institusi lain, maka modal yang Anda tanamkan itu tidak akan kembali. Nah, ini untuk resiko yang akan disebabkan dan yang akan timbul ketika ada masalah pada investasi saham. Nah, sedangkan untuk resiko pada investasi menggunakan obligasi ini sifatnya itu lebih sedikit atau kemungkinannya itu lebih kecil. Nah, misalkan risiko yang ditimbulkan tidak terlalu signifikan seperti halnya pada saham. Nah, contohnya itu jika perusahaan yang menerima dana bisa saja bangkrut sehingga tidak bisa membayar kupon dan pokok. Nah, bisa saja modal Anda hilang sebagian atau seluruhnya. Namun hal ini dapat diatasi dengan memilih surat yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, ini untuk mengantisipasi ketika terjadi resiko pada obligasi, sehingga dapat kita lihat dari kedua risiko ini jelas untuk investasi pada saham itu memiliki resiko yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya itu di sini untuk pertanyaan nomor 4. Jelaskan suatu perusahaan lebih cenderung menerbitkan obligasi daripada meminjam ke perbankan. Jelaskan. Jadi untuk perusahaan itu lebih cenderung menerbitkan obligasi dibandingkan meminjam di bank. Nah, hal ini dikarenakan ketika perusahaan membutuhkan dana dengan perusahaan menerbitkan obligasi, cara ini dibilang lebih cepat atau fleksibel karena perusahaan itu tidak perlu melakukan pinjaman ke bank. Nah, selain itu dengan menerbitkan obligasi ini jumlah dana yang didapatkan itu bisa lebih besar, dan untuk pengembalian pinjaman pun ini memiliki waktu pengembalian yang cukup lama. Nah, ini untuk yang obligasi. Nah, sedangkan jika perusahaan tersebut meminjam ke bank, perusahaan akan melalui beberapa proses persyaratan yang harus diajukan kepada pihak bank. Nah, ini pasti akan membutuhkan waktu yang lumayan dalam pengambilan dana. Nah, belum lagi perusahaan itu akan membayar bunga dari pinjaman yang diambil perusahaan tersebut. Nah, dilihat dari segi pengembalian pinjaman, untuk pinjaman yang dilakukan perusahaan ke bank ini memiliki kitaran pengembalian dana itu sekitar 1 tahun. Nah, jadi ada deadline dalam pengembalian pinjaman ke bank yang sifatnya waktunya itu tidak terlalu panjang. Selanjutnya itu untuk pertanyaan nomor 5. Di sini informasi yang diterima investor selalu saja merupakan informasi masa lalu yang kemudian dipakai sebagai alat analisis dalam melihat kondisi dan memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, jika kita lihat jadikan alasan, artinya investor tidak pernah memiliki keakuratan dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, apakah Anda setuju dengan pendapat ini? Jika setuju dan tidak, berikan pendapat Anda. Nah, untuk jawaban saya sendiri di sini saya tidak setuju dengan pendapat tersebut. Kenapa demikian? Jadi bisa saja kenapa investor itu melihat informasi di masa lalu. Nah, sebelum melakukan investasi ini, agar investor mempunyai petunjuk dan informasi terkait halnya investasi apa yang akan dilakukan, serta investor ini sudah memiliki gambaran atau sudah memiliki planning bagaimana melakukan investasi yang baik. Nah, bisa saja investor ini juga melihat ke masa lalu agar dapat mengantisipasi hal-hal yang bisa timbul
sekian video untuk pertanyaan dari UAS di atas. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam video ini.